Sidang jemaat Tuhan yang Allah kasihi, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, serta terima kasih atas kehadirannya. Bagi saudara-saudara yang menghendaki pelayanan selanjutnya, kami persilahkan menghubungi Majelis Jemaat usai kebaktian ini. Kebaktian hari ini memakai tata kebaktian minggu yang ketiga atau minggu ketujuh sesudah Pentakosta dengan tema gandum di antara lalang yang terus berusaha berbuah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Teli Yola Sondah STH dan liturgas dibawakan oleh Bapak Penatua Hoteler Sitorus. Sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kehadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkalah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita teguhkan kebaktian kita
Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Titus 3 ayatnya yang ke-8 yang tertulis, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerahnya. Yohanes 10 ayat 10. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu.
kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Anugerah pengampunan. Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan dalam 1 Kolose 21 sampai 22 yang berbunyi, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela di hadapannya. Pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Sambil mempersiapkan bacaan firman kita, tapi terlebih dahulu kita akan datang kepada Tuhan memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai hari-hari kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kami. Kami juga sangat bersyukur karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami yang ada di rumah Tuhan saat ini, di mana kerinduan kami adalah disapa oleh firman Allah yang akan mengarahkan kehidupan kami, agar kami selalu berpadanan dengan kehendak Tuhan. Maka untuk itulah Allah berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan kami diberikan kemauan dan kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau berkenan, maka jika ada dosa di dalam pikiran kami, di dalam segala keinginan kami, di dalam hati kami, dalam perkataan kami, dan tindakan-tindakan kami, ampunkanlah kami Tuhan, agar kami layak menerima sapaan firman-Mu yang menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Untuk hamba-Mu di dalam kelemahan dan kekurangannya, biarlah kasih Tuhan memenuhinya, sehingga apa yang boleh disampaikan adalah pesan dari Allah untuk menguatkan dan menolong kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi firman yang hidup dan dapat menguasai kehidupan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Jika berkenan Bapak Ibu, saya ingin kita membacakan bergantian. Saya akan bacakan ayat 24 dan sesudah itu Bapak Ibu dan bergantian sampai 36 sampai 43. Perikopnya adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24 mulai. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tentu semua yang hadir dalam keadaan baik. Dan saya juga ingin menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah yang nanti akan mengikuti ibadah virtual, khususnya orang tua kita yang dalam masa ini belum diperbolehkan untuk hadir di ibadah di dalam ruang ibadah atau gereja. Puji nama Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan yang diberi tema atau judul gandum di antara lalang yang terus berusaha berbuah. Ada fakta yang saya coba kutip dalam merdeka.com berkaitan dengan dua orang yang membuat madu. Dia ada di Jakarta Timur, Kampung Pulo. Ini karena fakta boleh ya saya sampaikan di sini. Dan namanya adalah Jah dan Su. Mereka membuat madu yang hampir atau sangat mirip dengan yang asli. Sangat sulit dibedakan dengan madu asli. Tapi yang mereka buat adalah palsu. Dan bisnis madu yang mereka lakukan itu sudah dilakukan mulai tahun 1970. Dan pada tahun 2015 kemudian kepolisian Polres Metro Jakarta Timur kemudian menangkap kedua orang ini. Karena dianggap telah menipu begitu banyak orang dengan produksi madu yang mereka buat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seperti madu asli dan palsu yang begitu sulit dibedakan, begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Begitu sulit kita membedakan orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan dan yang tidak hidup di dalam Tuhan, di dalam keseharian kita. Tentu harus ada instrumen atau alat bantu yang mengujinya, yaitu pengalaman kehidupan sehari-hari. Maka kita melihat Yesus memberikan dalam perumpamaan suatu kemiripan yang sulit sekali dibedakan. Ketika Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang-orang Israel, di mana kehidupan mereka adalah sangat familiar berkaitan dengan pertanian di daerah Filistin. Dan Yesus memberikan dua biji atau bibit tumbuhan yang biasa ada di sana, yaitu gandum dan lalang. Dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, bahwa karena bahan pokok makanan mereka adalah gandum, jadi mereka menanam gandum itu. Dan ternyata ada peristiwa, bahkan ada hukum di masa itu yang kemudian dibuat karena ada orang-orang yang karena dendam terhadap orang lain, maka kemudian mereka menaburkan lalang di tanaman gandum yang sudah ditanam oleh orang yang tidak disukainya. Dan Yesus merinci dengan baik, memberikan penjelasan yang detail bahwa pertumbuhan lalang dan gandum itu sulit sekali dibedakan. Dia bisa dibedakan di saat terakhir,
yaitu masa menuai. Maka ketika Yesus menyampaikan ini, ada tuan yang menabur bibit yang terbaik di ladangnya, yaitu gandum, dan ada orang yang tidak atau yang jahat kemudian pada malam hari dia datang agar tidak ditengok oleh orang-orang yang lain, dan kemudian menaburkan lalang, dan lalang bersama dengan gandum itu tumbuh bersama-sama. Tapi hamba-hambanya tahu bahwa ada lalang di sana, dan kemudian menyampaikan kepada tuannya, "Tuan, bagaimana kalau kami mencabut lalang itu?" Tetapi tuannya mengatakan, "Jangan, jika dicabut nanti gandum yang ditanam akan juga ikut tercabut. Maka biarkanlah itu tetap tumbuh bersama-sama sampai pada masa menuai." Yesus menyampaikan kepada orang-orang yang mendengarkannya dengan sangat baik mengenai perihal kerajaan sorga, bahwa yang ada di dalam kerajaan sorga digambarkan sebagai gandum yang hidup bersama dengan lalang, tumbuh bersama, bahkan tidak bisa dibedakan. Perbedaannya akan bisa dilihat pada akhirnya ketika Yesus Kristus kembali ke dunia, dan kemudian dia melakukan penghakiman terakhir yang kita sebut atau Alkitab katakan akhir zaman, di mana gandum dan lalang nanti akan dipisahkan, lalang akan dibakar, dan kemudian gandum yang akan dibawa masuk ke dalam gudangnya, dalam ruangannya. Siapa gandum itu? Gandum itu adalah kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yang merespon akan kasih karunia Allah yang Kristus lakukan di kayu salib. Mereka yang percaya kepadanya selamat, tetapi keselamatan itu tidak hanya terjadi saat itu, tetapi juga harus terjadi pada saat perjalanan kita hari demi hari, di mana iman kita akan diuji sedemikian rupa, dan yang mengujinya adalah segala faktor yang ada di sekeliling kita, baik itu manusia atau sesama kita. Begitu juga dengan penghidupan, masalah-masalah yang lahir di luar sesama kita. Di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tidak akan mengatakan bahwa ini adalah masa sulit. Semua akan mengatakan ini adalah masa sulit. Maka tidak jarang kemudian manusia kita merasa betapa susahnya hidup ini, dan kemudian mulai bertanya lagi, apakah Allah masih menyertai kita atau Allah sudah meninggalkan kita? Kemudian kita juga bisa melihat di sekeliling kita ketika kita memandang ada orang-orang yang tidak hidup seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan, dan kemudian kehidupan mereka seolah-olah baik-baik saja, dan itu mendatangkan pertanyaan yang banyak di dalam benak kita yang jika dibiarkan akan menggerus iman kita, dan kemudian kita menjadi kecewa di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan dengan baik bahwa akhirnya lah yang harus kita lihat. Maka kehidupan kita sekarang akan menentukan akhirnya. Boleh saja seluruh kehidupan yang lain baik-baik dan kita begitu terhimpit, tapi ingatlah bahwa ada masa di mana kita tidak bisa mengelak, dan jika itu terjadi, maka kita tidak menjadi bagian atau golongan yang dimaksudkan Tuhan adalah gandum. Jika kita bertahan, maka kita akan sampai di akhir itu. Tidak hanya itu Bapak Ibu, Yesus melalui pengorbanan juga menegaskan bahwa Dia telah secara inisiatif, secara sengaja dengan anugerahnya yang besar berjanji memelihara setiap orang yang percaya dan terus berharap kepadanya hari lepas hari. Jadi keselamatan tidak hanya Tuhan bilang saya selamatkan Anda, tapi nanti
Tetapi Allah bekerja mulai sejak kita menerima Kristus. Dia terus bersama-sama dan dia ada bersama-sama. Dia merasakan apa yang kita rasakan, yang walaupun kadang-kadang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi pada kenyataannya jika kita duduk merenungkan segala kebaikan Tuhan, maka kita bisa melihat dengan cermat bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Pemeliharaannya terus berjalan hari demi hari. Sehingga firman Allah menyampaikan bahwa berkat Tuhan itu kita gak perlu memikirkan yang besok. Karena besok punya kesusahan yang lain. Tapi berkat Tuhan akan baru setiap hari. Dia akan memberikan berkat yang baru setiap hari. Tentu kita harus memahami dalam sudut pandang yang berbeda. Allah tidak menginginkan kita tidak merencanakan masa depan kita, bukan itu maksudnya. Tetapi ketika kita hadir di dalam hari itu dan bagaimana kita diberikan kesempatan untuk hidup, melakukan segala sesuatu yang menjadi tugas kita, pertolongan di masalah-masalah kita di hari itu bisa dilewati. Maka ingatlah bahwa Allah lah yang bekerja di sana, memungkinkan segala sesuatu itu terjadi. Maka hari lepas hari seharusnya membuat kita semakin teguh kepada Tuhan. Iman kita semakin kokoh sehingga tidak bisa digoncang oleh apapun. Walaupun masa-masa ini adalah masa yang sulit. Maka setiap orang yang percaya, yang tahu bahwa akhirnya harus ada ending yang baik yang harusnya kita capai, maka dia akan terus bertahan. Dia akan terus berupaya menumbuhkan rasa percayanya dan dilekatkan kepada sumber yang tidak pernah berdusta. Sekali-kali sumber itu tidak pernah berdusta bagi kita. Dia akan memastikan ketika kita hidup dengan benar, ketika kita percaya kepadanya, maka setiap atau segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita akan dihandle dengan baik. Berbahagialah kita yang selalu setia. Maka ayat ini diakhiri dengan ungkapan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengarkanlah bahwa Allah menyertai kita. Tetapi kita harus menjaga kehidupan kita dengan baik agar segala sesuatu bisa juga berjalan dengan baik. Pujilah nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sana. Mari Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita secara bersama-sama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi. Warta untuk kita pagi ini. Warta jemaat pada tanggal 19/2020, 1 Romawi bidang peribadahan. Kebaktian Minggu 19 Juli 2020 pukul 8.00 WIB bertempat GKP Rangkas Bitung dilayani oleh Pendeta Teli Youla Sondang STH. Pada pukul 11.00 WIB GKP Rangkas Bitung kembali dilayani oleh Pendeta Teli Youla Sondang STH. Pukul 10 pos kebaktian Maja dilayani oleh Pendeta Robert N. Kindangan STH. Maaf, SSI. Pukul 10.00 WIB bertempat di kebaktian Teluk Lada dilayani oleh Ibu Penatua Yani Sri Hartati. Kebaktian Minggu 26 Juli 2020 tertera di Warta. Pergantian wilayah di jam kebaktian dilakukan selama 1 bulan dan kebaktian Minggu selanjutnya dilakukan 2 kali di jam 08.00 WIB dan 11.00 WIB. 2 kebaktian kategorial dan tengah minggu sesuai tertera di Warta. 2 Romawi bidang sarana dan dana. Saldo kas jemaat sampai dengan 17 Juli 2020 sebesar Rp300.895.534. 2 Kas pengembangan jemaat. Saldo kas pengembangan jemaat sampai dengan 17 Juli 2020 sebesar Rp8.895.980. 3 Romawi bidang kesaksian dan keesaan. 1. Lowongan pekerjaan. Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih atau YBSDK GKP memberikan kesempatan kepada anggota jemaat untuk mengisi lowongan kerja sebagai tenaga administrasi. Adapun persyaratan dapat dilihat di papan pengumuman. 2. Kegiatan BP Klasis GKP Wilayah Jakarta. Sesuai dengan program kegiatan Klasis Wilayah Jakarta akan dilaksanakan kegiatan kebaktian peresmian masa pelayanan Pendeta Elsa Novita Turaai MTH sebagai Pendeta Jemaat GKP Cawang pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 10.00 WIB. Kebaktian pengakhiran masa pelayanan Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI sebagai Pendeta Jemaat GKP Cibubur pada hari Minggu 26 Juli 2020 pukul 08.00 WIB. Kebaktian peresmian emeritasi Pendeta Ruswanda Jenteng M.Min pada hari Senin 3 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB di GKP Tanjung Barat. Demikian untuk diketahui. 3 berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga pada hari Minggu 12 Juli 2020 Ibu Ria Milo Boru Simatupang pada usia 76 tahun di Kecamatan Kolang, Tapanuli Tengah, mertua dari Bapak Jonathan MT Simanungkalit dan ibunda dari Ibu Nursia Magdalena Lumban Tobing. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati untuk keluarga yang ditinggalkan. 4. Sakit. Saat ini dalam keadaan sakit, adik Jeremy Wilson Sayuto dirawat di Rumah Sakit
Kartini Lebak. Mohon dukungan doa dan dari seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. 5. Warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta untuk kita hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat akan kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, Allah kami, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendengar kami dan juga menjawab doa-doa kami. Maka pagi hari ini kami akan menaikkan doa-doa, permohonan-permohonan kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk kegiatan BP Klasis GKP Wilayah Jakarta berkaitan dengan peresmian masa pelayanan Pendeta Elsa Novita Turiai, begitu juga pengakhiran masa pelayanan Pendeta Yusi Sri Wahyuni dan peresmian emeritasi Pendeta Ruswanda Centeng. Tuhan, Engkau menolong semua proses yang akan dilakukan. Biarlah kasih Tuhan hadir bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada, menunjukkan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, di mana ada orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan diri sepenuhnya di dalam pelayanan Tuhan. Maka Engkau akan meneguhkan kembali setiap pelayanan mereka melalui seremoni yang akan dilakukan. Biarlah kasih dan damai sejahtera hadir bersama-sama, sehingga di dalam kehidupan berjemaat, di dalam persekutuan, di tempat di mana para hamba-hambamu ini akan memulai dan mengakhiri pelayanan yang mereka kerjakan sebagai tugas yang mulia yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri. Maka itu semuanya mendatangkan sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang berduka cita karena dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, Ibu Romi Riamilo Boru Simatupang pada usia 76 tahun, yaitu mertua dari Bapak Yonatan MT Simanungkalit dan ibunda dari Ibu Nursia Magdalena Lumban Tobing. Tuhan, Engkau juga tahu rasa ketika kehilangan, ketika Engkau menangis, di mana sahabat yaitu Lazarus harus mati. Begitu juga Tuhan, Engkau tahu apa yang dirasakan oleh keluarga. Maka biarlah penghiburan yang sejati yang datang daripadamu itu kemudian menguatkan dan menghiburkan keluarga, membawa keluarga melihat kembali kepada kasih karunia dan pengharapan yang besar, bahwa sekali-kali keluarga yang telah mendahului mereka, jika mereka orang percaya, maka mereka pergi ke rumah Bapa, di mana ketika waktunya datang, maka semua orang percaya akan dikumpulkan di sana. Maka Tuhan, biarlah itu menjadi menguatkan iman percaya keluarga dan membuat kesedihan mereka tidak berkepanjangan, tetapi pengharapan mereka semakin kuat. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit, yaitu adik Jeremy Wilson Sayuto, begitu juga dengan Bapak Surya dalam pemulihan, serta jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan. Bapa, Engkau yang mati di kayu salib, oleh bilur-bilur-Mu dan kuasa-Mu, maka penyakit kami menjadi sembuh. Untuk itulah kami datang memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit, keadaan sakit dan dalam pemulihan dari penyakit. Tolonglah Tuhan,
Biarlah rasa percaya semakin bertumbuh di dalam situasi ini, dan kegembiraan hadir serta ucapan syukur meliputi hati dan pikiran, dan kasih Allah dinyatakan di dalam kesembuhan. Pakailah setiap keluarga yang dapat mempertunjukkan kasih mereka kepada saudara yang sakit, sehingga ini menjadi bagian pemeliharaan Tuhan. Begitu juga medis yang dikerjakan. Kami yakin dan percaya bahwa media-media ini Tuhan siapkan untuk sarana kesembuhan di mana kuasa Allah dinyatakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sukacita yang dirasakan oleh saudara-saudari kami, Saudara Andre Saputra Sihombing, Saudari Lydia Sri Lestari, Saudari Eni Karyani, Ibu Ria Asi Sarumpait, Ibu Lestarina Sidebang, Saudari Herlina Siregar, Saudari Yosefi Ananti, Ibu Rohani Yuliawati Salimin, di mana Allah memberikan berkat umur setahun lagi. Maka biarlah setahun ini dapat dijalani dengan baik, penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka setiap janji pemeliharaan Tuhan pun terus hadir bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang Tuhan karuniakan sukacita. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang lain yang mungkin tidak disebutkan, juga Engkau memberkati dan menyertai. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini memasuki tahun ajaran baru di dalam setiap jenjang tingkat pendidikan. Tuhan menolong mereka, sertai mereka. Di dalam mereka belajar takut akan Tuhan, maka biarlah anak-anak kami boleh mendapatkan kecerdasan, pengetahuan, dan kesehatan ketika mereka menjalani studi. Mereka menjadi anak-anak yang dibanggakan, anak-anak yang percaya bahwa Allah akan menyertai mereka, dan mereka akan muncul seperti terang dimanapun mereka menempuh pendidikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai pekerja, baik kami sebagai orang tua, kami sebagai pengusaha, kami sebagai pelayan-pelayan masyarakat, begitu juga kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Maka Allah berkatilah kami semua, topang dan peliharalah kami hari demi hari. Buatlah berhasil apa yang kami usahakan dan kerjakan. Dan tentu berikanlah kami hati yang penuh kebaikan dan kemurahan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk GKP Rangkas Bitung. Kami berdoa untuk Pos Maja, begitu juga Teluk Lada. Tuhan memberkati pelayanan ini. Biarlah pelayanan ini menjadi benih yang unggul, yang terbaik, yang disebarkan, agar banyak orang yang boleh menikmati dan menjadi percaya kepada Tuhan. Ajarlah kami semua untuk tahu bahwa ada tanggung jawab yang kami pikul ketika kami percaya kepada Tuhan, yaitu menjadi anak-anak yang terus melakukan atau hidup di dalam kehendak-Mu. Maka ada perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi orang-orang yang lebih menghargai orang lain. Kami menjadi orang-orang yang lebih mengasihi orang lain, bahkan musuh kami sekalipun, atau mereka yang memusuhi kami. Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, majelis termasuk pendeta di dalamnya. Tuhan, biarlah respon di dalam tanggung jawab pelayanan itu mendatangkan sukacita yang besar, damai sejahtera, serta menghadirkan kebaikan di dalam keluarga, yaitu pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Tuhan juga memberkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya daerah Rangkas Bitung. Tuhan, biarlah toleransi yang sudah terus terjaga akan tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan biar juga Tuhan, baik pemerintah,
di dalam mengambil kebijakan, membuat kebijakan-kebijakan semua pro kepada keadilan dan kesejahteraan. Begitu juga kami sebagai masyarakat, ajarlah kami untuk tunduk dan mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, sehingga kami secara bersama-sama dapat mewujudkan bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera, dan tentu bangsa yang memiliki akhlak dan bangsa yang beriman. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat akan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi. Ya Allah, Bapa sumber kasih dan karunia, di sini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Bapa atas kasih penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Tuhan berikan kepada kami hingga kami masih dapat beribadah dengan penuh sukacita. Kami bersyukur dapat mendengarkan akan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikannya untuk kami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang telah mengikuti ibadah pagi ini. Kiranya Bapa berkenan memberkati kami yang sudah mengikuti ibadah di pagi ini. Ya Allah, berkatilah persembahan kami yang sudah terhimpun dan kiranya dapat kami pakai, kami pergunakan dengan baik di dalam penyertaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat yang sudah memberikan persembahan. Berkati Bapa, biar kami dapat memberikan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Teguhkanlah hatimu dan tetap setia kepadanya. Kini terimalah berkat. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.